CM Punk terharu akhirnya bisa jadi main event di WrestleMania. Randy Orton incar gelar Cody Rhodes, pernikahan bertema SmackDown di Las Vegas, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. CM Punk terharu akhirnya bisa jadi main event di WrestleMania. Segmen kontrak buat triple threat match di WrestleMania 41 antara CM Punk, Roman Reigns, dan Seth Rollins penuh drama di SmackDown hari ini. Roman buka segmen dengan gaya khasnya, nyuruh semua orang acknowledge him. Rollins datang dan langsung ingetin soal sejarah mereka berdua, bilang kalau mereka yang bikin WWE jadi seperti sekarang. Tapi Roman langsung ngegas, bilang kalau semua itu kerjaannya dia sendiri. Pas Punk datang, dia nggak langsung tanda tangan. Dia malah bolak-balik ngeliatin kontrak kayak nyari sesuatu. Roman penasaran dan akhirnya Paul Heyman yang buka suara. Heyman bilang kalau dia tahu apa yang Punk cari dan ternyata ada di situ. Heyman ngungkapin kalau pertandingan ini bakal jadi main event malam pertama di WrestleMania 41. Punk langsung emosional, bahkan Heyman juga hampir nangis pas bilang kalau ini adalah mimpi Punk sejak lama, buat akhirnya main event di WrestleMania. Roman ketawa, bilang kalau ini pasti hutang budi Heyman ke Punk gara-gara ngebantu The Bloodline di Survivor Series. Dia nyuruh Punk buat acknowledge him dan bilang terima kasih. Punk emang bilang terima kasih, tapi dia juga ngejelasin kalau ini bukan hutang yang Heyman janjiin ke dia. Oh ya, buat malam kedua udah dikonfirmasi kalau Cody Rhodes lawan John Cena bakal jadi main event. Menurut kalian, apakah seharusnya pertandingan Jey Uso versus Gunther yang jadi main event malam pertama? Komen di bawah. Randy Orton incar gelar Cody Rhodes. Di SmackDown hari ini, Undisputed WWE Champion Cody Rhodes datang kering buat ngobrol dikit soal pertandingannya lawan John Cena di WrestleMania 41. Tapi nggak lama, Randy Orton datang ganggu dan masuk ke ring. Yang menarik, Orton nggak datang buat ribut. Justru dia muji Cody dan perjalanannya sampai titik ini. Dia bilang kalau Cody udah ngeubah dunia gulat pas dia keluar dari WWE, dan dia ngeubahnya lagi waktu dia balik. Terus Orton bilang kalau dia yakin Cody bakal menang di WrestleMania. Tapi suatu saat nanti dia bakal ngejar gelarnya juga. Dan nggak kayak John Cena, Orton janji bakal ngeliat langsung ke mata Cody sebelum dia datang buat sabuk itu. Tiba-tiba Drew McIntyre muncul. Dia langsung nyela kalau Orton belum pantas dapat kesempatan gelar. Terus dengan pedenya, Drew bilang bahwa dia bukan Orton yang bakal ngalahin Cody buat jadi juara. Menurut kalian, apakah Randy Orton harus kalahkan Cody Rhodes dan jadi WWE Champion lagi? Komen di bawah. Pernikahan bertema SmackDown di Las Vegas. Viva Las Vegas Wedding Chapel nawarin pernikahan bertema dari dinikahin sama Elvis impersonator, Blues Brothers sampai Spider-Man. Tapi yang lebih gokil, mereka sekarang nargetin fans gulat. Karena WrestleMania 41 diadain di Vegas, mereka promoin paket nikah bertema gulat, Love SmackDown. Ada official pernikahan yang pakai tema pro wrestling. Gulat dan pernikahan emang udah sering jalan bareng di WWE. Siapa yang bisa lupa waktu Triple H nikahin Stephanie McMahon di Las Vegas Drive-Thru? Terus ada SummerSlam 1991 pas Macho Man Randy Savage nikah sama Miss Elizabeth. Tapi ada juga yang aneh banget. Kayak pernikahan bokapnya Tori Wilson, Al, yang nikah sama Dawn Marie sambil pakai underwear. Biasanya sih pernikahan di WWE berakhir chaos. Pengantin berantem, ada yang dilempar kue, pokoknya rusuh lah. Kita lihat aja, apakah Viva Las Vegas Wedding Chapel bisa lebih sukses daripada pernikahan di WWE. Menurut kalian, apakah kalian mau nikah dengan tema SmackDown? Komen di bawah. Tiffany Stratton kurang terkoneksi dengan para fans. Dari sebelum Charlotte Flair resmi milih lawan Tiffany Stratton buat WrestleMania 41, banyak yang udah ngelihat ini sebagai dream match. Tapi makin dekat ke Mania, ternyata nggak semua orang menikmati build-up feud mereka. Salah satunya legenda 2 kali Hall of Famer Baba Ray Dudley. Di Busted Open Radio, setelah segmen Charlotte vs Tiffany di SmackDown dapat reaksi kurang oke dari fans, Baba coba ngebahas apa masalahnya di feud ini. Dan menurut dia, masalahnya ada di Tiffany Stratton. Lebih tepatnya, kurangnya koneksi antara Tiffany dan fans. Dia udah ngasih semua yang bisa dikasih ke fans soal karakter Tiffany Stratton, kata Baba. Dia naik tangga, ambil koper Money in the Bank. Semua orang yang punya koper ini spesial karena bisa cash in kapan aja dan fans bakal heboh. Dia punya koper, ada sedikit drama sama Nia Jax, terus dia cash in dan menang. Yeay, udah dapat semua momen dari Tiffany Stratton yang bisa kita dapetin. Terus, kenapa sekarang kita harus peduli sama Tiffany Stratton? Baba ngerasa fans belum punya alasan buat bener-bener connect sama dia. Kalau dia babyface, apa yang bikin kita suka sama dia? Apa yang bikin kita relate sama dia?
Bantu aku buat ngerti karakter dia secara emosional. Haruskah aku dukung Tiffany Stratton cuma karena aku benci Charlotte Flair? Masalahnya aku nggak benci Charlotte Flair. Charlotte tuh jago banget, jadi aku nggak ngerti kenapa harus ngebu dia. Menurut kalian, apa benar Tiffany Stratton itu masih kurang terkoneksi sama para fans? Komen di bawah. Announcer baru untuk SmackDown. Setelah SmackDown tanggal 15 Maret, Lilian Garcia ngumumin kalau dia nggak bakal jadi announcer full time lagi. Tapi santai, dia masih bakal muncul buat Saturday Night's Main Event. Nah, penggantinya udah diumumin. Kemarin di media sosial, announcer NHL Las Vegas Golden Knights, Mark Sunup, ngumumin kalau dia sekarang jadi announcer baru di SmackDown. Dia nge-tweet, masuk ke ring baru bareng WWE, senang banget gabung di Friday Night SmackDown. Selain buat Golden Knights, Mark juga sering jadi announcer buat Las Vegas Raiders di NFL dan Top Rank Boxing. Jadi udah pengalaman banget. Menurut kalian, apakah Mark Sunup pantas jadi announcer di SmackDown? Komen di bawah. WWE sekarang peduli dengan para fans. Kevin Owens baru aja jadi bintang tamu di podcast Unlikely with Adrian Hernandez dan dia ngobrol soal perubahan mindset di WWE. Owens langsung ngepuji Triple H karena WWE sekarang udah nggak ngeremehin fansnya lagi. Ya, jelas banget ada perubahan mindset di orang-orang atas yang sekarang sadar kalau fans kita itu pintar, kata Owens. Mereka nonton produk kita, mereka ingat dan perhatian sama yang terjadi. Lebih dari yang dulu dipikirin sama orang-orang yang dulu ngurusin ini. Karena ya, mereka dulu nggak ingat setengah dari apa yang kita lakuin. Tapi fans ingat, karena mereka peduli sama ini semua. Owens juga cerita kalau dulu dia sering debat sama orang di belakang layar. Aku pernah bilang, ini baru kejadian 3 minggu lalu. Fans pasti ingat. Mereka bilang, enggak, mereka nggak bakal ingat. Aku langsung jawab, ya mereka bakal ingat. Kalian tuh ngeremehin kecerdasan mereka kalau mikir sebaliknya. Tapi Triple H nggak gitu. Dia tahu fans ingat. Dia manfaatin itu dan hasilnya bikin produk jadi lebih keren. Owens juga nostalgia waktu dia jadi fans dulu. Aku udah nonton WWE dari umur 11 sampai akhirnya aku tanda tangan kontrak. Waktu aku 12-13 tahun, aku inget semuanya. Pas Sultan muncul, aku langsung tahu itu Fatu. Kok sekarang jadi Sultan? Nah, fans kita tuh kayak gitu. Jadi keren banget sekarang WWE udah mulai menghargai itu. Oh ya, ngomongin Kevin Owens, dia bakal lawan Randy Orton di WrestleMania 41 bulan depan. Menurut kalian, apakah program WWE sekarang lebih bagus daripada yang dulu? Komen di bawah. Kita bisa lihat John Cena sekarang. Semua merchandise Cena selama bertahun-tahun selalu ada tulisan You Can See Me dengan garis miring di huruf C. Tapi sekarang ada perubahan kecil tapi menarik. Joey Carney dari The Angle Podcast ngeh kalau di Raw minggu ini, topi Cena punya desain yang beda. Garis miringnya ada di belakang huruf C. Jadi kelihatannya malah kayak tulisan You Can See Me. Dan perubahan ini juga ada di merchandise eksklusif Glasgow kayak wristband dan handuk Cena. Ngomongin Raw di Glasgow, Cena juga makin brutal dengan promonya. Dia makin keras ngatain fans dan bilang dia bakal merusak pro wrestling buat semua orang. Tapi tenang, Cena bakal balik lagi ke WWE TV minggu depan di Raw London buat ketemu musuhnya di WrestleMania 41, sang undisputed WWE Champion Cody Rhodes. Menurut kalian, apakah John Cena harus ganti style pakaiannya? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were